manis atau tawar, Pak? Manis, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Kita lanjut ya, Pak. Ya, mari. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Ketika kemudian LPSK ini proaktif nih, Pak ya. Tadi Pak Sekjen bilang dari ini kan kita punya wilayah bangsa dan negara itu kan luas sekali. Kapan kemudian LPSK itu harus proaktif? Apakah hanya dari mendengar berita ketika ada satu perkara, satu kasus yang mungkin prioritas? Ketika tidak diberitakan, LPSK juga tidak akan mendengar? Atau seperti apa, Pak? Mungkin LPSK juga punya perwakilan di daerah, Ya. punya intel segala macam gitu, Pak. Nah, ini pertanyaan bagus sama apa? Jadi gini. Jadi LPSK itu yang saya bilang proaktif itu tidak hanya dari karena itu menjadi berita nasional misalnya. Kami mempunyai mitra-mitra. Jadi kalau di MK itu kayak Friends of the Court, ya, kampus ya, Pak. Di kampus atau di mana itu mereka yang itu kami punya Ada ya, Pak? ada Ya? namanya kami sahabat saksi dan korban. Oke. Ya kan, sahabat saksi dan korban. Dia menjadi kegiatan prioritas nasional juga yang ditangani oleh LPSK. Sahabat saksi dan korban Sahabat itu korban. unsur kampus atau apa itu, Pak? Ini masyarakat siapa saja bisa. Oh, siapa saja ya, bisa, tapi oke. tetap harus ada koridor-koridor ya. Di semua provinsi sudah? Atau Sekarang ini regional? ada di 7 provinsi. 7 provinsi, oke. Kalau perwakilan LPSK saat ini baru ada 2 yang resmi. Itu pertama di Yogyakarta, ke tempatnya Mas Fajar. Iya, ya iya, kan? iya. Yang kedua di di Medan. Jogja dan Medan ya? Medan. Oke. Tapi kami sudah punya aset sebetulnya, satu di NTT, satu di Bangka Belitung, dan satu di Jawa Tengah, tapi belum diberikan izin oleh Menpan untuk mendirikan kantor perwakilan. Nah, sehingga kami kan memerlukan akselerasi, ya, seperti Mas. Jadi bayangkan aja kalau yang ngomong itu kasusnya di Papua, kan kami harus terbang dulu ke Iya, Papua. iya, betul. Itu terjadi, Mas. Iya. Itu benar-benar terjadi. Jadi biasanya kami kontak teman-teman kami di sana, tolong di keep dulu, dilindungi dulu mereka sebelum kami datang. Kami seringkali melakukan satu proses yang sebetulnya itu bukan proses resmi, tapi mau nggak mau kita harus lakukan itu karena itu tadi, karena kami hanya berada di majority ada di Jakarta. Di Jakarta. Betul. Apa yang dinamakan dengan proaktif dan sukarela, belum tentu orang yang kami datangi itu mau. Ini yang saya ceritakan ini agak-agak miris nih. Iya. Ini ada beberapa kasus kami terutama terhadap kekerasan seksual, yang terutama korbannya anak. Korbannya anak. Ya. Korban anak kami proaktif, Mas. Ya, kami sangat proaktif pada kasus-kasus itu. Ada kasus kemarin kalau saya lihat di Bogor atau di Jakarta Timur, saya agak lupa. Itu seorang oknum guru ngaji yang melakukan sodomi terhadap sekitar 106 santrinya. Iya. Ya. Iya. Kami proaktif menuju ke sana. Nah, sayangnya karena mereka di bawah umur, rata-rata di bawah umur 10 tahun, itu harus mendapat izin dari orang tua menurut undang-undang kami. Iya. Dari undang-undang kami minta ke orang tua itu tidak semua orang tua itu mau, Mas. Mau. Pertama itu adalah mereka pikir ada aib, Malu, ya. malu mereka. Sudah nggak usah lah, udah anak-anak ini udah sembuh kok. Mereka udah ceria, udah nggak terpengaruh dengan kasusnya. Tapi ini sangat berbahaya. Ini yang terus terang saya prihatinkan, Mas. Banyak kasus-kasus sodomi ini yang kami lihat itu persentasinya tinggi bahwa para pelaku itu adalah mantan korban. Jadi pelaku sodomi itu banyak yang mereka itu mantan korban. Dulu pernah. Sebelumnya 10 tahun, 20 tahun. Jadi korban gitu, betul. Pak, ya. Contoh Reinhard Sinaga itu yang kebetulan ada di Inggris waktu itu ya. Iya. Yang sekarang dihukum seumur hidup itu, dia itu umur 9 tahun menjadi korban pamannya. Nah, ini kami merasa feel set-nya itu mereka ini kalau tidak disembuhkan secara psikologis, itu ada kemungkinan mereka akan jadi predator. Iya. Tanpa kita sadari. Dan predator ini bukan
bukan seperti deret hitung, ini Iya, udah seperti deret ukur. Deret ukur ya. Ukur, ya. Nah, LPSK memberikan banyak layanan. Yang pertama itu pendampingan hukum, ya, mulai dari perlindungan fisik, mulai pendampingan pada waktu dia di penyidikan sampai dengan persidangan sampai selesai. Bahkan kalau memang dilihat bahwa setelah selesai kasus itu inkrah, si saksi masih punya potensi diancam, kami bisa lanjutkan perlindungannya itu. Iya. Kami memberikan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, ya. rehabilitasi psikososial. Psikososial itu misalnya banyak kasus, mohon maaf, dia diruda paksa di satu sekolah, dia malah dikeluarkan dari sekolahnya. Kami akan carikan sekolahnya, Mas, ke tempat lain yang lebih aman, yang lebih nyaman bagi si korban ini. Kami mencarikan pekerjaan, kasus korban terorisme misalnya. Mereka orang-orang kerja yang berada di waktu dan tempat yang salah, bom meledak, mereka nggak bisa bekerja seperti dia pada waktu sebelumnya. Kami akan carikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya. Itu salah satu yang ditugaskan, kewenangan atau tugas yang diberikan kepada LPSK. Kami memberikan banyak penghitungan kerugian. Beberapa kasus tindak pidana itu menurut undang-undang kami itu mereka berhak untuk mendapatkan ganti rugi, terutama dari para pelaku. Ya, kasus kekerasan seksual, perdagangan orang, itu bahkan di undang-undangnya khusus mengenai itu, mereka bisa mendapatkan ganti. Yang ngitung kerugian LPSK? Yang satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian itu adalah LPSK. Oh gitu ya. Ganti kerugian itu ada dua, Mas. Restitusi itu adalah yang diberikan, yang dibebankan melalui putusan pengadilan oleh oleh para pelaku. Ada juga yang namanya kompensasi, ganti rugi yang diberikan oleh negara. Negara ya. Ganti rugi yang diberikan oleh negara itu sementara ini hanya ada 3. Yang pertama itu adalah pelanggaran HAM yang berat. Berat. Negara wajib memberikan ganti rugi kepada para korban berdasarkan putusan peradilan. Hanya sayangnya belum pernah ada putusan peradilan yang menunjukkan bahwa pelaku itu bersalah. Jadi ini belum pernah ada. Belum ada, dan pelaku bersalah, sehingga negara juga belum bisa membayarkan. Belum memberikan ganti rugi. Yang kedua itu terorisme. Terorisme sudah sangat maju. Kenapa sangat maju? Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, itu sesaat setelah kejadian, medisnya sudah harus dibiayai oleh negara. Jadi ini tindak pidana spesial kalau bagi LPSK. Kenapa? Tanpa mereka meminta permohonan pun, LPSK harus memberikan kompensasi. Ini korban, Pak ya? Terorisme. Ya, untuk korban terorisme. Terorisme. Gitu. Kalau dia termasuk saksi korban juga bisa dapat juga. Dia bisa juga kalau dia saksi tapi sekaligus dia korban. Bisa juga. Tapi rata-rata kalau korban terorisme itu dia nggak tahu apa-apa. Yang tadi saya bilang, berada di tempat waktu salah, nggak kenal pelaku, nggak tahu motif pelaku, ya kan, jadi korban. Tapi kalau ada juga sebetulnya yang dia juga saksi dan sekaligus dia korban. Itu ada juga, beberapa kasus kami tangani seperti itu. Nah, terus korban terorisme ini yang spesial itu juga negara wajib membayarkan kompensasi terhadap korban terorisme masa lalu. Harusnya kompensasi itu kan harus berdasarkan putusan peradilan. Nah, tetapi yang sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, masa lalu itu pengadilan sudah nggak ada, Mas. Bom Bali 1, bom Bali 2, JW Marriott, Ritz-Carlton, ya kan, bom kedutaan Australia, Kampung Melayu misalnya seperti itu. Itu nggak ada, pengadilan sudah selesai. Nah, terus gimana mereka? Nah, mereka mendapatkan kompensasi dari negara melalui LPSK. Caranya gimana? Mereka harus mendapatkan surat keterangan dari BNPT atau aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Densus ya, atau kepolisian, Polri, kalau mereka korban. Mereka terus akan di-assessment oleh LPSK, dilihat dari derajat luka. Kalau yang meninggal, otomatis itu nggak ini. Dapat kompensasi ahli warisnya 250 juta.
Korban luka berat kita periksa melalui asesmen oleh dokter forensik. Jadi LPSK bekerjasama dengan Ikatan Dokter Forensik Indonesia melakukan asesmen di dalam maupun di luar negeri untuk korban-korban terorisme masa lalu. Kami berdasarkan ketentuan itu, kami telah mengeluarkan anggaran sekitar 100 miliar lebih. Itu untuk sekitar 48638 korban terorisme masa lalu. Tapi itu pun ternyata masih ada yang ketinggalan. Ada beberapa korban yang dia terlambat untuk mengajukan kompensasi untuk korban terorisme masa lalu karena itu sudah dibatasi di tahun 2021. Bulan Juli tahun 2021 itu adalah terakhir mereka mengajukan diri untuk mendapatkan kompensasi. Ada yang terlambat. Nah, saya dengar nih mereka mengajukan judicial review ke MK. Supaya mereka juga bisa mendapatkan hanya dengan melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Nah, yang ketiga ini masih baru sekali, Mas. Apa ini, Pak? Ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini undang-undang yang sangat progresif. Kita kenal Prof. Edi ya, Wamen Kumham yang memimpin undang-undang yang dianggap kontroversial oleh beberapa ormas keagamaan misalnya. Ini selama ini pelaku, misalnya korban pelaku tindak pidana kekerasan seksual, mereka juga banyak yang divonis untuk menggantikan ganti rugi terhadap korban. Nah, sayangnya mereka diberi pilihan. Kalau tidak membayar ditambah hukuman subsidiar. Tambah pidananya. Kalau nggak bayar, misalnya dia udah dihukum 15 tahun. Kalau nggak bayar ganti rugi terhadap korban, dia tambah hukuman 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan. Nah, untuk orang-orang yang dihukum selama itu subsidiar 3-4 bulan nggak berarti bagi mereka. Lebih baik di Nggak penjara. usah bayar. Lebih baik nggak perlu bayar, tinggal nambah makan tidur gratis di penjara. Kami banyak menghitung restitusi dan sayangnya tidak banyak yang dibayarkan karena mereka lebih banyak memilih subsidiar. Namun undang-undang ini, saya bilang tadi undang-undang progresif, itu berbeda. Jadi aparat penegak hukum wajib untuk melihat kondisi kemampuan dari si pelaku dari segala cara. Kalau perlu dimiskinkan nih orang, mirip-mirip undang-undang pencucian uang, ya kan? Kita miskinkan untuk bisa membayarkan kepada korban kalau perlu. Nah, tapi dalam kasus itu semua jalan sudah tidak bisa, negara wajib membayarkan kompensasi. Nah, ini belum ada aturan subsidiary-nya, belum ada turunannya undang-undang ini, sedang dibuat PP-nya. Tapi melalui dana bantuan korban namanya. Atau kalau kita di dalam istilah victimologi biasanya kita sebut victim trust fund. Jadi ada semacam dana abadi yang diperuntukkan untuk membayar kepada para korban. Sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari APBN, bisa dari filantropi. Lewat LPSK. Sementara itu PP ini akan dipersiapkan ternyata untuk LPSK yang ditugaskan. Nah, tambah lagi pekerjaan. Kami masih no idea, Mas, menjalankan ini. Kami masih blank terus terang. Karena kasus terorisme ini adalah kasus private. Kalau kita ngomong korupsi, pelanggaran HAM berat, kalaupun banyak, tapi kan kejadiannya masa lalu sudah teridentifikasi. Nah, tapi kasus private seperti ini yang sifatnya hanya di ranah-ranah private ya. Ini kan kasus perkosaan, kan bukan dilaksanakan di tempat umum. Ya kan? Ini banyak ternyata. Kasus-kasus ini seperti iceberg, Mas. Jadi yang terlihat ini berbeda dengan kenyataan yang ada. Nah, ini yang kami terus terang sedang menyusun persiapan kelembagaan karena ada satu
pasal itu yang buat kami juga agak worry begitu. 1 kali 24 jam pihak kepolisian yang mendapatkan kasus kekerasan seksual harus menginformasikan pada LPSK. Apa artinya? Berarti LPSK sudah harus siap-siap nih. Ada kasus nih. Jadi kita harus mulai mempersiapkan, melakukan perlindungan, melakukan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, menghitung restitusi terhadap para korban ini. Nah ini Mas yang menjadi kegalauan kami terkait dengan masalah ini. Untuk kasus pelanggaran yang berat ini, walaupun negara belum membayarkan kompensasi seperti saya sebutkan, tapi sebetulnya melalui LPSK mereka sudah mendapatkan banyak bantuan medis, psikologis tadi bisa didapatkan, bahkan psikososial bisa didapatkan oleh mereka. Jadi sebenarnya negara ini sudah banyak berbuat. Iya. Asal apa, mereka kalau tadi terorisme kan mereka dapat surat keterangan dari BNPT. Iya. Kalau pelanggaran yang berat mereka dapat surat keterangan dari Komnas HAM. Mereka dapat keterangan dari Komnas HAM. Mereka berhak untuk mendapatkan medis, psikologis, psikososial dari LPSK. Menarik sekali, saya kira banyak. Pak, kalau kemudian orang saksi, misalnya saksi Pak ya, kemudian dilindungi oleh LPSK, itu orang lain tahu nggak Pak? Atau misalnya pihak yang berperkara yang potensial mengancam saksi, itu tahu nggak Pak lo kalau si saksi itu? Tahu, biasanya tahu. Tahu ya? Tahu. Cuma gini, kita bukan KPK. Ya kalau KPK nangkep orang diumumkan Mas, kita press conference kita undang, kita baru nangkep orang. Kalau LPSK kalau kita melindungi orang kita diam-diam. Kalau perlu jangan sampai orang tahu deh. Iya, justru karena itu, karena diam-diam jangan sampai orang tahu, tapi tetap aja ada orang yang tahu bahwa ini ternyata sudah dilindungi LPSK. Kalau masalah mereka tahu dilindungi LPSK masih nggak terlalu worry Mas. Yang kita takut itu adalah mereka tahu di mana orang ini dilindungi, di rumah aman mana mereka dilindungi. Nah ini yang lebih kami takutkan. Bahkan salah satu rumah aman kami itu sempat terdeteksi oleh Google Map. Oh ya. Jadi tapi itu yang kasih tahu orang luar. Pak, ini kok ada informasi di Google Map rumah amannya LPSK. Wah, udah langsung kami lakukan hal-hal yang diperlukan untuk itu. Bahkan sekarang kami sudah memakai metodologi yang sudah berbeda. Jadi yang kami tetap memakai rumah aman yang still, tapi kami juga memberikan rumah aman yang pindah-pindah. Jadi yang mudah-mudahan tidak terdeteksi lah. Tapi kan ada kemungkinan itu terdeteksi Google Map lagi. Sangat. Berarti ada, paling tidak ada teknologi. Misalnya, makanya saksi yang kami lindungi itu tidak boleh memakai handphone. Jadi dia Betul. Kalau mau ketemu keluarga pun harus lewat LPSK dan kami carikan tempat yang di luar jauh dari tempatnya dia di rumah aman. Ada pengalaman nggak Pak, misalnya ada orang yang berkepentingan dengan saksi itu betul-betul ingin ngejar saksinya itu? Baru kemarin apa itu Pak? Kemarin ini. Kenapa itu Pak? Kasus kekerasan seksual nih. Kebetulan pelakunya itu orang tuanya sendiri. Ibunya datang ke kantor untuk meminta anaknya itu. Karena ibunya merasa anak itu adalah, ibunya bantuin bapaknya, jangan salah. Ini anak perempuan. Jadi korban kekerasan oleh ayahnya sendiri. Ya, sekarang ibunya ini dia membantu bapaknya, bukan membantu anaknya. Membantu suaminya itu lah ya. Betul. Supaya mereka segera dikeluarkan dari LPSK. Baru kemarin. Nah terus sikap LPSK tetap. Dia datang itu Pak ke LPSK, datang ke LPSK. Tapi kan kami tidak menyimpan saksi di situ. Iya. Ya artinya dia datang terang-terangan pengen minta. Betul. Nah fenomena ini menjadi penting diketahui oleh masyarakat karena banyak kasus-kasus di mana seorang anak diruda paksa oleh orang tua kandung atau orang tirinya misalnya, itu ibunya itu cenderung melindungi bapaknya. Kenapa? Ini karena masalah ketergantungan ekonomi. Dia berpikir dengan apabila ini pelaku yang merupakan ayah kandung atau ayah tiri atau mungkin siapa pacar ibunya misalnya,
dia itu dihukum, otomatis si ibu ini akan kehilangan penghasilan. Ya. Nah ini yang lebih ditakutkan dia daripada memikirkan masa depan Anaknya itu. Jadi kepentingan jangka pendek ini mengalahkan kepentingan jangka panjang. Iya. Ini kami dapati ratusan, Mas. Ratusan. Jadi memang ini fenomena ini sangat menyedihkan. Namun kami juga optimis ya. Kenapa? Kami tidak bekerja sendiri. Seperti contohnya pernah dengar whistleblowing system nggak? Ini kan satu unit di tiap lembaga yang harus ada, dikoordinir oleh KPK, dan setiap kementerian lembaga sekarang harus punya. Dan itu KPK minta semua itu untuk penuntasasinya harus bekerjasama dengan LPSK. Nah, tapi di dalam proses untuk MOU misalnya, contoh nih Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, mereka itu ternyata punya 3 dosa besar. Mas Menterinya menyampaikan itu. Jadi selain whistleblowing system yang mereka minta supervisi LPSK terkait dengan perlindungan saksi, mereka itu memerangi kekerasan seksual, kemudian bullying yang di kampus ya Pak, di kampus, dan intoleransi. Okay. Bukan hanya di kampus, mulai pendidikan dasar sampai dengan perguruan. 3 dosa besar gitu ya. 3 dosa besar. Nah, kami ternyata karena ini juga merupakan tindak pidana prioritas yang yang bisa dilindungi oleh LPSK, kami juga diminta untuk mensupervisi ini. Dan banyak kasus, Mas, di beberapa kampus ternama ya, ada di UGM, di UNAN, UNRI, di Bengkulu. Ini yang kami tangani masalah ini, termasuk di Brawijaya kemarin ada juga seperti itu. Nah. Mantap. Keren. Pak, kalau ini kan proses melindungi saksi, melindungi korban. Kapan kemudian LPSK menganggap perlindungan itu berhasil itu, Pak? Kan Pak Nur tadi mengatakan ada perlindungan saksi yang gagal, failed gitu kan. Nah, kapan ini dikatakan sebagai berhasil? LPSK ini berhasil ini? Yang saya bicara gagal itu kebetulan bukan di Indonesia kan? Ya, oke. Kami belum, selama 14 tahun berdiri, alhamdulillah sih belum pernah gagal ya? Untuk perlindungan saksi itu saksinya dibunuh gitu, belum pernah. Ya, jangan sampai. Kamu udah amit gitu. Jangan sampai. Nah, perlindungan saksi di luar negeri dan di sini itu memang agak sedikit berbeda. Contoh korupsi itu biasanya pelaku korupsi itu, apalagi kalau di Indonesia udah kena pasal pencucian uang ya, itu semua hartanya disita. Ya kan? Jadi dia sudah nggak punya resource lagi untuk balas dendam kayak kemarin, dia sudah nggak berdaya. Itu kan itu menarik bagi kami. Tetapi in case apabila memang ternyata saksi itu memang setelah KP assessment ancamannya itu nyata, itu kami memberikan beberapa alternatif. Perlindungan itu bisa kami lanjutkan sampai kita lihat usahanya kondisinya kondisif. Tapi kalau itu misalnya sangat berbahaya, kami menawarkan change identity, berganti identitas. Jadi identitasnya bisa diganti. Dia pernah bisa ada, sudah pernah ada. Kalau saya baca memang ada berhak atas identitas baru. Identitas baru. Bahkan mohon maaf kalau misalnya sangat-sangat diperlukan bisa face off. Face off bisa. Pernah ada Pak? Belum pernah. Nah, saya sebut yang mengganti identitas baru itu? Sudah ada. Tapi cuma satu. Nah, permasalahan di Indonesia ini kan masalahnya kalau pergantian identitas itu dia akan kehilangan hak budaya, kehilangan hak waris, ya kan? Ini kan menjadi pertimbangan biasanya. Jadi itu memang belum. Tapi kami mentengarai dengan semakin kompleksnya tindak kejahatan di Indonesia itu bukannya tidak mungkin. Itu sampai taraf apa Pak? Sampai orang harus mengganti identitas diri itu? Identitas diri itu kami bekerjasama dengan Dukcapil. Jadi semua historinya itu akan diganti. Diganti ya. Dan istilahnya kalau nanti mereka mendapatkan single identity number, ya kan? Kalau nanti kita sudah semua teridentifikasi melalui satu number itu semua akan diganti.
oleh Dukcapil. Kami memang saking berbahayanya gitu kalau nggak diganti Pak, ya, mengancam. Saking mengancam. Kasus korupsi Nasaruddin itu apa? Demokrat itu ya, itu kami lindungi 9 tahun itu perlindungannya terhadap saksinya. Tapi sudah selesai itu ya? Selesai. Karena apa? Karena di tengah-tengah timbul lagi masalah kasus lagi, kasus lagi. Kasusnya banyak ya. Betul. Nah Pak, ini mumpung saya ingat Pak, itu kan dulu ketika sidang Pilpres ini, kita kembali ke 2019 Pak. Ya. Kan ada sempat bukan diwacanakan sebetulnya, mungkin sudah datang ke LPSK juga, bahwa saksi, ya dalam konteks ini saksi dalam perkara-perkara di MK, apakah itu ya dalam konteks kemarin itu Pilpres, itu minta perlindungan ke LPSK Pak. Tapi kemudian saya tidak tahu wacananya di LPSK seperti apa, tapi kemudian karena hakim tidak perlu gitu ya, atau bukan kewenangan, bukan ranahnya LPSK. Saya ingin mengkaitkan itu nanti dengan pemilu serentak 2024 Pak, karena ini saya kira menjadi pemilu yang panas gitu ya Pak ya. Kontestasi itu sangat keras, saya kira diprediksi begitu. Nah, mungkin persidangan-persidangan di MK itu dengan saksi-saksi yang mungkin akan dihadirkan untuk kemudian memberikan keterangan, memberikan kesaksian di MK, itu juga potensial Pak untuk mendapatkan ancaman. Ada nggak peluang untuk juga paling tidak menjawab ya untuk memantapkan nantilah supaya saksi-saksi di dalam perkara-perkara pemilu, pilkada itu juga di cover oleh LPSK gitu Pak. Oke. Gimana gitu Pak? Kembali ke 2019 ya. Iya, kan dulu kan pernah ada Pak ya. Betul, dan itu sudah datang ke LPSK. Datang ke LPSK, iya. Saksinya pihak kedua, nomor 2 kalau nggak salah. Iya. Datang ke LPSK dan minta perlindungan. Kamu sudah siap waktu itu Mas? Sudah siap ya? Sudah siap waktu itu. Oke. Kami cuma tinggal butuh fatwanya MK saja. Iya, kalau LPSK terima gitu. Kami terima. Iya. Karena begini Mas, konteks keselamatan saksi itu sebetulnya untuk dalam satu peradilan, dan kita lihat bahwa ternyata bukan hanya untuk kasus tindak pidana saja. Iya. Bahkan kasus perdata pun itu kami juga menemukan. Kami ada beberapa permohonan kasus perdata, karena ini antara si kuat dan si lemah, itu ternyata mereka mendapatkan ancaman. Iya. Tapi kami terbentur undang-undang tadi. Walaupun sebetulnya kalau kita ngomong di MK, misalnya ada presiden ya bahwa MK menyetujui, mungkin kita akan siapkan itu. Iya. Kita akan siap kalau itu dilakukan. Tapi pada gini, seorang saksi yang terancam itu harus dilindungi. Nggak peduli itu kasus pidana, perdata, mungkin kasus PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, sengketa pemilu, baik itu pilkada, pilpres, legislatif ya. Nah itu kalau kita AB dalam hal ini, saya 10 tahun di MK, jadi saya paham sekali apa yang terjadi. Percaya ya kan? Kasus Kota Waringin misalnya, Kota Waringin Barat gitu kan, di mana saksinya ada yang dipotong tangannya, intimidasi seperti itu. Bagaimana mereka? Di mana mereka mencari tempat untuk berlindung kalau kondisi seperti itu. Nah, wacana ini kami memang dalam arti kami siap secara pengalaman, secara perangkat, bahkan kami juga mempunyai kesempatan untuk menambah tenaga dalam waktu cepat, terutama untuk masalah pengamanan ini. Bahkan kami juga tenaga pengamanan yang non polisi pun di kami sekarang sudah mulai dipersenjatai. Sudah dipersenjatai. Ya, termasuk saya lah, kita sekarang sudah dipersenjatai sekarang ini, ya kan? Oh gitu Pak ya? Betul. Nah, jadi ke depan kita juga sudah harus memikirkan masalah itu. Iya. Tadi kalau benturannya di undang-undang Pak, itu perlu saya kira. Memang tadi ide bahwa seluruh gagasan besarnya, seluruh saksi
Itu selama dia memang membutuhkan perlindungan, dia bisa. Iya, ya. karena ancaman bukan hanya di pidana, Betul. bukan hanya Dan ancaman nyata loh Mas, di Ancamannya Pilpres, nyata, betul. apalagi di Pilkada ya kita lihat ya, Iya, kan mengerikan itu. Papua seandainya misalnya itu. Pak, seandainya nanti 2024 kemudian undang-undang itu ya wallahu alam Pak ya, itu diubah, kemudian LPSK memberikan perlindungan kepada semua saksi, termasuk saksi di perkara-perkara di MK. Siap. Kami siap ya. Bahkan mohon maaf Pak, untuk kasus misalnya saksinya itu dua kubu yang berbeda, kan mungkin aja kan, Mungkin. yang satu, tapi kami juga akan melakukan itu. Bisa yang satu, kalau dalam kasus pidana yang satu saksinya jaksa, yang satu saksinya tersangka, Iya, terdakwa, kami akan melindungi dalam manajemen yang berbeda. Gitu. Jadi LPSK ini perlindungan kami itu netral, ya. Jadi kami tidak melihat dari mana, tapi tetap harus kami lakukan yang namanya investigasi dan asesmen. Ya, tingkat bahayanya, tingkat resikonya. Jadi kami punya cara lah untuk melihat bagaimana orang ini memang kadang-kadang ada orang yang sebenarnya tidak perlu perlindungan, dia minta dilindungi. Betul. Ya. Itu ada juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Closing statement Pak sebagai Sekjen LPSK, kira-kira apa ini langkah berikutnya? Baik, makasih Pak Fajar. Jadi dalam konteks biasanya orang kalau berhubungan dengan peradilan itu takut. Oke. Ya. Takut kehilangan waktu, takut rugi, takut kalau saksi tiba-tiba dia bisa jadi tersangka. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan pernah takut bersaksi, karena ada LPSK. Oke. Ya, jadi kalau memang memerlukan perlindungan LPSK, silakan datang. Dan kami sangat mudah untuk Diakses. sangat mudah diakses. Kami bisa melalui WA, bisa melalui hotline 148, bisa melalui aplikasi di Play Store. Oke. Perlindungan LPSK, perlindungan LPSK. Perlindungan LPSK. Itu yang paling mudah. Karena Iya. sekarang permohonan perlindungan paling banyak melalui aplikasi. Jadi tinggal masuk di situ, Tinggal masuk, isi, dan nanti petugas kami akan datang merespon. mengkontak dulu, memastikan kalau perlu datang kami akan datang. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi Sama-sama, jangan Mas. takut untuk bersaksi karena ada LPSK. LPSK. Ya. Terima kasih Terima kasih. Pak Sekjen. Terima kasih. Luar biasa. Sukses ya, Mas. Silakan Pak tehnya Pak. Ya, terima kasih.